guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku kedatangan tamu yang berbeda nih. Jadi kita mau sharing lagi pengalaman dari tamu kita yang satu ini, gimana perjalanan dia bisa merantau sampai ke Cikarang nih. Pertama, kenalan dulu nih. Namanya siapa nih, Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwandi. Rizwandi, Iya. satu kata aja nih? Iya, cuma satu kata aja, nggak ada kepanjangannya. Singkat, jelas, dan padat ya. Dipanggilnya? Biasanya dipanggil Wandi. Dipanggilnya Wandi. Aslinya dari mana nih, Mas? Saya aslinya dari Garut. Saya orang Sunda asli. Sunda atau AA berarti ya. Sunda mah ya, Garut. Iya. Garut. Pertama kali ke Cikarang tahun? Pertama kali ke Cikarang itu setelah lulus sekolah tahun 2013. Oh, 2013 langsung ke Cikarang pertama Iya, kali? langsung ke Cikarang. Kenapa Cikarang nih? Kan ada banyak nih kota-kota. Karena dulu pas sekolah itu sebenarnya nggak ada kepikiran buat Ke Cikarang. ke Cikarang, nggak ada pikiran buat merantau ya, buat bekerja. Kepikirannya itu pengennya itu kuliah, cuman karena mungkin karena rezeki belum ada rezekinya, jadi waktu itu memutuskan ada saudara yang ngajak ke Cikarang, jadi ikut sama saudara. Oh, berarti pertamanya sama saudara. Iya. Bareng itu tahun 2013 itu. Iya, 2013. Nah, pertama ke Cikarang nih, biasanya kan perantau itu galaunya gini nih, Mas. Mas lagi, berarti ya. Galaunya tuh gini nih, bawa uang berapa sih bekal gitu. Nah, boleh sharing nggak waktu itu bawa bekal uangnya berapa gitu buat modal nyari kerja di sini gitu? Ya karena dulu belum tahu apa-apa, belum nggak kepikiran perlu berapa, terus harus bawa berapa, jadi sedikasinya sama orang tua aja dulu. Orang tua punya sekian ya saya terima. Iya. Terus pas udah nyampe di Cikarang? Udah nyampe di Cikarang, di sini tuh baru sehari langsung cari kerja, dan alhamdulillahnya satu hari interview langsung dapat kerjaan di sini. Yeah. Baru nyampe Cikarang sehari terus udah langsung bekerja? Udah langsung dapat kerja. Luar biasa nih, berarti ini ya rezekinya lancar nih, alhamdulillah ya. Waktu itu kerja di posisi apa tuh? Waktu itu kerja di perusahaan retail ya. Oh, retail. Iya, retail. Sebagai ya operator, kalau dibilang kalau di pabrik-pabrik bisa dibilang sebagai operator. Berapa lama tuh di sana tuh? Sekitar 3 tahun. Enggak 3 tahun, 2 tahun. 2 tahun? Ya, dari 2013 sampai 2015. Iya. Oh, itu pertamanya bisa ngelamar kerja ke sana gimana tuh? Jadi kan kita maksudnya biar sharing ya, teman-teman kan mungkin ada yang merantau tuh bingung nih langkah-langkahnya. Pertama datang kan udah datang sama saudara nih. Bisanya masuk kerja ke sana itu gimana tuh waktu itu? Waktu itu dikasih tahu sama saudara kalau di perusahaan ini lagi ada lowongan. Kemudian saya coba datang langsung, dan di situ kan banyak orang yang ikut tes. Nah, saya ikut di situ, ikut masuk tes. Tesnya apa aja sih kalau misalnya itu? Waktu itu yang pertama yaitu biasa tes tulis, psikotes. Yang kedua kalau udah lulus, yang kedua yaitu wawancara. Langsung lanjut wawancara, interview. Iya, interview. Udah 2 tahap itu ya? Iya, cuma 2 tahap itu doang. Terus tanda tangan kontrak, lanjut ya? Ini dulu training dulu selama seminggu. Nah, selama training juga kita dinilai. Kalau training kita bagus baru lolos kontrak, kalau enggak ya gugur. Oh, jadi setelah interview itu masih ada tahap training dulu seminggu? Iya, jadi masih ada sih. Training seminggu tuh kayak penilaian juga ya? Iya, sama kayak penilaian. Oh gitu, berarti penentuan banget tuh training ya? Harus bener-bener juga pas training itu. Jangan mentang-mentang kita udah training kita asal-asalan, padahal di situ ada penilaian lagi. Oh iya, benar-benar ini ilmu baru nih, informasi baru nih, aku sendiri juga baru tahu nih sebenarnya. Biasanya kalau udah bilang lolos kadang kan lanjut ya, ternyata masih ada training lagi gitu. Berarti buat teman-teman yang kalau misalnya nanti ngelamar kerja terus ada training seminggu sebelum tanda tangan kontrak berarti ya? Sebelum tanda tangan kontrak. Berarti itu harus bener-bener tuh ya, gitu. Iya. Terus setelah itu, gimana lagi tuh perjalanannya? Setelah itu karena dulu merasa bosan ya, merasa jenuh di perusahaan retail karena kerjanya ya gini-gini aja. Terus ada pikiran, pengen nyobain di pabrik kayak gimana ya. Akhirnya penasaran. Akhirnya dari retail itu resign. Setelah sekitar 3 bulan cari nyari, ngelamar. Alhamdulillahnya dapat panggilan di salah satu perusahaan
itu di sini di daerah Cikarang. Di Cikarang. Masih Oh, di Cikarang, retail ya. bukan di Cikarang? Apa di Cikarang juga? Kalau pas retail di Bekasi kota. Di Iya. Bekasi kota, Iya. terus pindah ke Cikarang. Iya, Berarti pindah ke Cikarang. pertama itu di Bekasi kota Iya, justru. pertama kali itu di Bekasi kota. Terus Kalau yang retail itu memang pusatnya ada di sini di Cikarang, cuman penempatan kerjanya di Bekasi kota. cabangnya yang Iya. di Bekasi kota. Iya. Tapi pas awal sama saudara di Bekasi kota juga. Iya, di Bekasi kota masuk ke Bekasi. Berarti setelah dari retail terus dapat kerja di Cikarang, pisah nih sama saudara? Iya, pisah. Oh, ngontrak sendiri, ngekos apa gimana? Dari semenjak dapat kerjaan di Bekasi juga udah langsung ngekos sendiri gitu, Oh. nggak tinggal sama saudara dulu. Langsung pisah ya? Iya, langsung pisah. Oke, luar biasa nih. Berarti langsung mandiri ya, memisahkan dulu nih, biar lebih enak ya, lebih nyaman mungkin ya. Iya. Gitu. Kadang kan kalau sama saudara kadang suka nggak enaknya, takut ngerepotin Iya, gitu ya. sungkan kalau. Sungkan, iya Iya. betul. Terus kerja di Cikarang itu berapa lama? Mulai bekerja di Cikarang itu tahun 2015, dari tahun 2015 ya. sampai Di perusahaan yang pertama itu sampai 2017. 2 tahun juga Iya, ya? 2 tahun juga. Terus habis kontrak atau resign? Habis kontrak, kalau itu Habis habis kontrak kontrak. karena tidak ada kontrak ketiga, Mm-mm. jadi udah habis nyari lagi. Oke, terus dapat lagi. Alhamdulillahnya setelah sekitar 6 bulan nganggur ya, dapat lagi perusahaan selanjutnya. Nah, ini agak cukup menarik nih. 6 bulan kan nganggur nih, Iya. berarti kan gak ada penghasilan tuh. Iya, nggak ada Nah, penghasilan. gimana nih perjalanan selama 6 bulan biar bisa bertahan di perantauan? Kebetulan waktu itu udah masuk kuliah ya. Wah, apalagi udah masuk kuliah nih. Waduh, kuliah sambil kerja juga kuliah ya. sambil kerja juga. Nah, gimana tuh? Nah, kebetulan karena waktu itu nganggur selama 6 bulan nggak ada penghasilan. Mm-mm. Nah, waktu kuliah itu ada kesempatan karena ketika jam istirahat, teman-teman itu banyak sekali yang apa ya namanya, males gitu nyari makan, males nyari makan keluar gitu karena mungkin panas atau Iya. ngantri. Nah, di situ saya jualan nasi kotak. Oh, berarti Iya. udah kuliah sambil jualan nih. Iya, buat nambah-nambah pemasukan ya. Iya, buat nambah-nambah pemasukan. Itu nasi kotak gimana tuh? Bikin sendiri apa ada kerja sama? Bikin sendiri. Jadi karena masuk kuliah jam 8, Mm-mm. saya bangun pagi-pagi itu jam 3 pagi itu udah masak buat bikin nasi kotak. Jam 3 pagi udah Iya. bangun. Wah, luar biasa. Aku aja kalah yang cewek nih. Jam 3 pagi bangun masak. Iya, masak. Berarti bisa masak nih. Bisa, Yes. bisa. Jangan diragukan lagi ya, udah banyak customernya ya, udah banyak Iya, yang iya. beli ya. Lumayan. Nasi kotak tuh apa aja tuh lauknya tuh? Lauknya ayam, sayuran, tahu, tempe ya, sama lalapan ya kayak gitu Oke, aja. berarti udah persiapan prepare mengisi waktu itu sambil jualan ya? Iya, sambil jualan buat nambah-nambahin pemasukan. Iya. Daripada nganggur nanti bingung nggak ada pemasukan, ya udah. Sambil jualan. Iya, akhirnya. sambil jualan. Tapi kepikirannya buat jualan itu karena melihat peluang tadi ya? Iya, karena melihat peluang. Teman-teman pada males nyari makan, akhirnya Iya. terinspirasi ya, ada Iya, peluang iya. buat jualan. Tapi kenapa milihnya nasi kotak waktu itu? Kan ada banyak nih, misalnya yang lain seblak lah apa gitu ya. Ya kalau sebelah kan kebanyakan orang kalau Udah makan tahu. siang pengennya makan Oh. nasi. Iya sih, bener juga. Orang Indonesia kan nggak bisa jauh dari nasi. Belum makan nasi tuh belum makan. Iya, kayak gitu. Udah makan mie ayam juga belum makan Iya. ya. Oke, terus berarti selama 6 bulan itu jualan nasi? Ya kurang lebih selama 6 bulan itu. Sampai akhirnya ngelamar dapat panggilan kerja lagi. Belum, waktu itu sempat buka ini juga apa namanya? Warung. Kayak kios, warung. Iya, Kios. warung. Oh, di mana tuh bukanya? Masih di daerah Cikarang, tepatnya di Oke. daerah Cikarang Selatan. Hmm, Cuman waktu itu berdua join sama teman. Oh, partner ya. Iya, Saling partner. ada bagi apa modal bareng-bareng Iya, gitu. modal bareng-bareng terus jalanin bareng-bareng. Cuman nggak lama itu karena gimana ya, tempatnya mungkin karena manajemennya yang kurang, terus pemilihan lokasinya juga kurang, akhirnya ya gulung tikar. Oh, nggak apa-apa. Namanya usaha baru awal wajar ya. Iya. Suka ada gulung itu justru jadi pembelajaran Ya, ya jadi kan. pembelajaran kalau kita kedepannya pengen usaha lagi. Harus lihat lokasinya strategis enggak ya kan Iya. gitu. Terus setelah itu gimana tuh? Setelah itu ya ngelamar-lamar kerja lagi, nyari-nyari modal. Sebenarnya sampai sekarang itu lagi ngumpulin lagi Lagi modal. ngumpulin lagi Iya. modal. Tapi sekarang posisi lagi kerja atau gimana? Kalau sekarang alhamdulillah masih kerja. Sekarang udah kerja. Berarti Iya. setelah 6 bulan itu ada perjalanan bikin usaha, Iya. tapi gulung tikar, Iya. terus masih ada lagi lanjut. Iya. Dapat kerja atau Dapat masih kerja lagi. Dapat kerja lagi. Iya. Yang sekarang apa bukan? Bukan, beda lagi. Oh, mantap nih, pengalaman kerjanya banyak nih teman-teman nih ya kan.
Di tempat yang itu berapa lama? Sekitar 1 tahun kalau yang itu. 1 tahun. Kemudian Setelah itu resign karena Oh, resign. Kenapa tuh resign? ya karena ada yang bikin gak nyaman. Oh ya, memang kalau nggak nyaman jangan dipaksa. Iya. Jadi akhirnya resign. Iya, akhirnya resign. Terus mencari lagi. Iya, mencari lagi, terus nganggur lagi sekitar hampir setahun nganggur. Wah, setahun lumayan tuh setahun. Setahun mengisi waktu selama setahun gimana tuh? Kalau pas misi setahun itu karena waktu itu mau fokus dulu ke kuliah karena lagi skripsi. Oh, lagi sibuk-sibuknya tuh. Iya, Kalau lagi skripsi harus sibuk-sibuknya. fokus ya. Iya. Jadi fokus ke skripsi biar sambil kerjanya nanti dulu gitu Iya, ya. jadi kerjanya nanti dulu. Mm-mm. Jadi beresin kuliah dulu gitu. Oke. Tapi di situ juga sambil nyari-nyari sih. Sambil nyari-nyari Iya. sambil nunggu. Jadi maksudnya 2 jalan lah gitu ya. Iya, Nyari iya, skripsinya juga fokus gitu ya kan. Sampai akhirnya berarti kerja lagi tuh kapan tuh? Belum lama, baru sekitar 6 bulan baru dapat 6 kerja di bulan tempat terakhir yang ini, sekarang. yang Iya, sekarang ini. baru 6 bulan. Berarti ini sekarang baru 6 bulan. Lebih nyaman mana nih sama tempat yang terakhir? Enggak, jangan lebih nyaman mana ya. Namanya kerja kadang Iya. semuanya pasti ada nyaman gak nyaman sih Iya. sebenarnya ya. Cuman plus minusnya deh, boleh sharing nggak plus minusnya? Entah temannya yang lebih baik atau enggak lingkungannya lebih apa gitu. Kalau dibanding sebelum-sebelumnya sih kalau dibilang lebih nyaman. Nyaman ya lebih enak yang sekarang. Lebih enak yang Iya. sekarang. Dari segi pekerjaan, kemudian posisi juga lebih enak yang sekarang. Apa karena ini mungkin ya, kuliah udah lulus mempengaruhi juga? Iya, itu juga mempengaruhi sebenarnya. Berarti salah satu tips juga nih buat teman-teman ya. Iya. Walaupun ngerantau tadi perjuangan tuh sampai jualan bangun jam 3 pagi ya kan, bikin nasi kotak, terus kuliah sampai lulus, akhirnya sekarang menemukan pekerjaan yang cukup terbilang nyaman jadinya Iya. ya. Mudah-mudahan lanjut terus di sini ya. Ya, mudah-mudahan. Rezekinya lancar terus gitu. Amin, amin, amin. Boleh deh Mas Wandi terakhir nih. Iya. Kasih tips dong buat teman-teman yang misalnya dia mau merantau ya kan. Apa sih yang perlu disiapkan sebenarnya? Kan udah belajar dari pengalamannya Mas Wandi, kira-kira pasti punya nih tips buat teman-teman. Kalau dari saya sih sebelum merantau cari informasi dulu tentang kemana kita akan merantau, cari informasi dulu misalkan biaya hidup di sana berapa sih kita harus yang harus kita persiapin, berapa sih agar ketika kita sampai di tempat kita yang akan kita tuju itu kita itu nggak terlalu kesusahan gitu ya. Nggak kaget juga iya, gitu nggak ya. kaget juga. Nggak kaget jadinya. Kemudian persiapin juga mental. Oh iya, Iya, penting lu harus penting, nyiapin sangat mental penting. ya. Soalnya kan kita itu masuk ke lingkungan baru, ke dunia baru kayak gitu. Adaptasi Iya, ya kan, harus beradaptasi. Betul. 2 itu berarti ya. Iya, mungkin. Nyiapin harus cari dulu informasi Iya, ya kan, lingkungan itu kira-kira biaya hidupnya berapa sih biar bisa prepare ya, Iya. biar nggak kaget. Terus kemudian harus nyiapin mental ya, Iya. menghadapi segala sesuatu biar siap gitu. Oke Mas Wandi, terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya buat hadir di Gusna Channel ya kan. Terima kasih, sampai jumpa di next video nih, kapan-kapan jangan kapok ya. Boleh, iya. Oke, bye-bye teman-teman. Iya,